Perkenalkan, nama saya Imade Wahyu Surya Pranata, NPM 1832121751. Di sini saya akan mempresentasikan Capster 8, yaitu mengenai global marketing strategis. Baik, di Capster 8 ini saya akan membahas 6 materi. Yang pertama yaitu Information Technology and Global Competition. Yang kedua ada Global Strategy. Yang ketiga ada Global Marketing Strategy. Yang keempat ada R&D Operation and Marketing Interface. Yang kelima ada Regionalization of Global Marketing Strategy. Yang keenam ada Competitive Analysis. Selanjutnya, saya akan lanjutkan di slide selanjutnya. Baik, yang pertama, saya berusaha untuk menjelaskan tentang teknologi informasi dan kompetisi global. Saat ini, orang dapat melihat sendiri seperti apa selera dan preferensi di negara lain. Misalnya orang-orang di India yang menonton CNN dan Star TV sekarang langsung tahu apa yang terjadi di belahan dunia lainnya. Lalu seorang petani di desa terpencil di India meminta Surf, yaitu deterjen yang diproduksi oleh Unilever, dari vendor lokal karena ia pernah melihat di salah satu iklan di TV. Lebih dari 10 juta orang Jepang yang berpergian ke luar negeri setiap tahun dihadapkan pada rumah berukuran lebih besar dan harga konsumen yang jauh lebih rendah di luar negeri daripada di dalam negeri. Akses informasi tersebut menciptakan permintaan yang tidak akan ada sebelumnya. Batas-batas geografis dan jarak tidak lagi menjadi kendala dalam merancang strategi pemasaran global. Sisi lain, bahwa tidak hanya perusahaan yang bersaing secara internasional, tetapi juga mereka yang pasar utamanya hanya berbasis di dalam negeri atau di rumah, akan secara signifikan dipengaruhi oleh persaingan dari seluruh dunia. Perdagangan elektronik atau e-commerce telah selamanya mengubah sifat persaingan di seluruh dunia. Jarak geografis menjadi semakin kurang relevan dalam merancang strategi global. Hal ini dimaksud dengan adanya perubahan teknologi, semua menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Bahkan jarak geografis tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam merancang strategi global. Ada manajemen waktu secara real time atau secara langsung atau secara nyata. Secara rutin, Chief Executive Officer sebuah perusahaan dapat mengetahui penjualan hari sebelumnya hingga 1 sen dan dapat diperingatkan tentang peristiwa dan tren sekarang. Bukan dalam beberapa bulan ketika mungkin sudah terlambat untuk melakukan suatu tentangnya. Pengecer top seperti Walmart dan Toys dapat menginformasi dari toko mereka di seluruh dunia setiap 2 jam melalui telekomunikasi. Memungkinkannya untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan akurat tentang inventaris dan penggerakan rak produk. Pemesanan dan pembelian komponen yang dulunya berbelit-belit atau lebih sulit dalam pemesanan dan pembelian
dan memakan waktu yang cukup lama kini dilakukan lebih efisien, tentu dengan Electronic Data Interchange atau EDI. Ada komunikasi online, komunikasi yang dilakukan secara online. Masalah pemantauan untuk perusahaan juga berkurang, seperti halnya dokumen. Misalnya ketika Microsoft datang dengan peningkatan pada salah satu aplikasi yang memerlukan beberapa pendidikan pelanggan, menggunakan konferensi video di jaringan informasi globalnya, mengatur satu presentasi dan persoalan yang relevan, tersebar di seluruh dunia, menghindari perjalanan, dan beberapa presentasi. Hal ini dimaksud dengan kemajuan teknologi, kita tidak perlu bepergian ke negara-negara yang jauh untuk hanya melakukan presentasi. Kita dapat melakukan dengan video conference seperti layaknya sekarang, Zoom, atau meeting-meeting lainnya yang berbasis video conference. Hal ini akan mempermudah dan mempercepat komunikasi tanpa harus melakukan perjalanan. Lalu ada perdagangan elektronik atau e-commerce. Internet secara mendasar telah mengubah harapan pelanggan tentang kenyamanan, kecepatan, komparabilitas, harga, dan layanan. Misalnya, contoh, Walmart merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di AS, Amerika Serikat, dengan penjualan tahunan sebesar kurang lebih 370 miliar dolar, bahkan secara kreatif, untuk mencoba merekrut sebuah bintang TV untuk meningkatkan penjualan online-nya. Pemasaran di luar negeri selalu terhambat oleh jarak geografis dan kurangnya informasi yang memadai tentang pasar luar negeri. Meskipun teknologi transportasi dan komunikasi telah mengurangi, jika tidak menghilangkan dan banyak kesulitan melakukan bisnis melintasi batas nasional, geografi tidak lagi akan mengikat aspirasi perusahaan atau ruang lingkup pasarnya. Contoh selanjutnya seperti Rakuten Ichiba, situs belanja internet terbesar di Jepang yang lebih dari 71.000 bisnis terdaftar menjual 30 juta item produk. Penjualannya tumbuh dari 26 juta dolar pada tahun 2000 menjadi 1,77 miliar pada tahun 2007 dan laba bersihnya mencapai 304 juta dolar pada tahun 2007. Ini menjadi bukti bahwa perdagangan elektronik atau penjualan secara online atau pasar-pasar market online menjadi suatu hal yang menarik. Dengan contoh dari yang tadi Rakuten bisa meningkatkan penjualannya sangat signifikan dan bahkan perusahaan besar AS berusaha untuk mendatangkan bintang TV hanya untuk mencoba promosi melalui penjualan online-nya. Bagaimana penjualan online ini menjadi salah satu ketertarikan bagi perusahaan-perusahaan untuk menambahkan pasarnya dan menambahkan penghasilannya dari penjualan online. Selanjutnya ada perusahaan elektronik atau e-company. Efek akhir dari jaringan informasi dalam perusahaan multinasional diharapkan pada sifat struktur organisasinya. Semakin banyak perusahaan multinasional mulai menggunakan web internal di internet untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi antar karyawan, pemasok, kontraktor, independen, dan distributor. Siemens contohnya. Menghabiskan 1 miliar untuk mengubah dirinya menjadi perusahaan elektronik. Hal ini tercermin dari adanya perubahan teknologi informasi. Bagaimana perusahaan berusaha untuk merubah perusahaan-perusahaannya menjadi perusahaan-perusahaan elektronik agar mempermudah proses transaksi dan proses komunikasi antara karyawan, pemasok, dan distributor.
Selanjutnya ada difusi produk lebih cepat. Dampak nyata dari teknologi informasi adalah penyebaran teknologi yang lebih cepat dan siklus hidup produk yang lebih pendek di pasar global daripada sebelumnya. Jeda difusi untuk televisi berwarna antara Amerika Serikat di satu sisi dan Jepang dan Eropa di sisi lain adalah 6 tahun. Dengan demikian, perusahaan yang menjual komputer pribadi harus meluncurkan produk baru di seluruh dunia agar tidak ketinggalan dalam undian global. Hal ini dimaksud bahwa dengan adanya teknologi informasi, siklus hidup produk itu jauh lebih cepat atau lebih pendek. Orang akan selalu ingin membutuhkan suatu hal yang baru, teknologi yang baru, dan para perusahaan harus bisa cepat untuk memproduksi hal-hal yang baru agar bisa terus bersaing di pasar global. Materi selanjutnya yang coba saya jelaskan adalah global strategi. Strategi global adalah menyusun keunggulan kompetitif yang muncul dari lokasi, ekonomi skala dunia, atau distribusi merek global, yaitu dengan membangun kehadiran global, mempertahankan dominasi domestik, dan mengatasi fragmentasi negara demi negara. Yang pertama, saya berusaha untuk menjelaskan tentang industri global. Industri global didefinisikan sebagai industri di mana posisi kompetitif perusahaan di suatu negara dipengaruhi oleh posisinya di negara lain. Dan sebaliknya, saat ini lebih dari setengah sedan penumpang yang dijual di Amerika Serikat adalah merek impor. Dan lebih dari setengah kendaraan yang menggunakan papan nama asing dibuat oleh Amerika Serikat. Pemain asing yang menghidupkan kembali bisnis mobil Amerika dan mengubah Amerika menjadi pusat industri global. Dalam strategi multidomestik, perusahaan mengelola aktivitas internasionalnya seperti portofolio, anak perusahaannya, atau operasi lain di seluruh dunia, masing-masing mengandalkan semua kegiatan penting yang diperlukan untuk memaksimalkan pengembalian mereka di wilayah operasi mereka. Terlepas dari kegiatan anak perusahaan lain, di perusahaan, anak perusahaan menikmati tingkat otonomi yang besar, dan aktivitas perusahaan di pasar nasionalnya ditentukan oleh kondisi persaingan di pasar nasional tersebut. Sebaliknya, strategi global mengintegrasikan kegiatan perusahaan di seluruh dunia untuk menangkap hubungan antara negara untuk memperlakukan seluruh dunia sebagai pasar tunggal tanpa batas. Ada struktur industri yang kompetitif. Struktur industri kompetitif adalah konseptualisasi kedua yang berguna dalam memahami sifat strategi global. Mengidentifikasi faktor struktural, kunci yang menentukan kekuatan kompetitif dalam suatu industri dan akibat profitabilitas industri. Lalu ada keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif ketika mampu memberikan manfaat yang sama seperti pesaing tetapi memakan biaya yang lebih rendah, atau memberikan manfaat yang melebihi produk pesaing. Keunggulan kompetitif adalah periode monopoli, sementara yang dapat dinikmati perusahaan atas para pesaingnya. Untuk memperpanjang periode monopoli seperti itu, perusahaan berusaha untuk mengembangkan strategi yang akan sulit ditiru oleh pesaingnya. Perusahaan yang membangun keunggulan kompetitifnya pada skala ekonomi dikenal sebagai perusahaan yang menggunakan strategi kepemimpinan biaya. Yang dimaksud di sini adalah setiap perusahaan berusaha untuk menjadi pembeda pada para pesaingnya dengan menggunakan strategi kepemimpinan biaya, bagaimana menekan biaya serendah-rendahnya tanpa mengurangi kualitas produk,
Jika hal ini berhasil dilakukan, maka perusahaan dapat di atas daripada pesaing-pesaing lainnya dan dapat menikmati laba yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu ada persaingan yang berlebihan. Semua perusahaan dihadapkan pada suatu bentuk persaingan agresif yang lebih ketat dari persaingan oligopolistik atau monopolistik. Tetapi perusahaan persaingan sempurna, di mana perusahaan bersifat atomistik dan tidak dapat memengaruhi pasar sama sekali. Pesaing baru dapat muncul dari industri yang sama, sekali berbeda mengingat konvergensi industri. Ricoh yang pernah menjadi pembuat faksimili dan mesin fotokopi berbiaya rendah, kini telah hadir dengan produk yang merekam gambar bergerak secara digital yang dilakukan oleh cam recorder dan kamera film menggunakan teknologi yang berbeda. Dalam lingkungan hyperkompetitif, perusahaan bersaing berdasarkan harga, kualitas, waktu, dan pengetahuan, menciptakan benteng di pasar tempat ia beroperasi. Ini mirip dengan hambatan masuk dan sumber keuangan untuk bertahan lebih lama dari pesaingnya. Bagaimana persaingan terus berubah secara cepat dengan mengandalkan kualitas barang, ketepatan waktu, dan pengetahuan, perusahaan terus melakukan perubahan-perubahan agar dapat terus bersaing di pasar global. Lalu ada saling ketergantungan. Pemerintah tentu juga cenderung memainkan peran yang lebih besar dan mungkin secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi bagian dari strategi perusahaan. Hambatan dari non-tarif seperti pembatasan ekspor sukarela dan prosedur bea cukai yang membatasi dapat mengubah struktur biaya hingga perusahaan perlu mengubah keputusan produksi dan pengadaannya. Namun ada kemungkinan bahwa dengan berakhirnya perang dingin dan penyebaran kapitalisme ke ekonomi yang sebelumnya sosialis, faktor-faktor seperti itu mungkin berkurang pentingnya. Dalam hal ini, pemerintah di setiap negara akan ikut andil dalam penerimaan barang, pemasukan barang dari luar negeri, itu mungkin akan dikenakan tarif, bea cukai, pajak, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut yang mungkin menjadi suatu hal yang perlu diperkirakan dalam perusahaan untuk dapat mengatur struktur biaya agar jauh lebih efisien dan mendapatkan keuntungan yang lebih. Selanjutnya, yang coba saya jelaskan adalah global marketing strategi. Perusahaan multinasional mungkin menggunakan pemasaran global dan telah sangat sukses. Misalnya Nestle dengan nama merek umum yang diterapkan pada banyak produk di semua negara. Lalu ada Coca-Cola dengan tema ikan globalnya. Xerox dengan kebijakan leasing globalnya dan penjualan. Dell Computer strategi secara langsung. Tetapi pemasaran global bukan tentang misunderstanding proses pemasaran secara global. Meskipun setiap elemen dari proses pemasaran desain produk, posisi produk dan merek, nama merek, kemasan, penetapan harga, strategi dan pelaksanaan periklanan, promosi, dan distribusi dapat menjadi kandidat untuk standarisasi. Standarisasi itu sendiri adalah salah satu bagian dari strategi pemasaran global dan mungkin atau tidak dapat digunakan oleh perusahaan, tergantung pada campuran kondisi pasar produk, tahapan pengembangan pasar, dan kecenderungan manajemen perusahaan multinasional. Dengan kata lain, strategi pemasaran hanyalah salah satu komponen dari strategi global. Sebagai analogi, Anda mungkin memikirkan inventaris dan manufaktur yang tepat waktu.
Salah satu implikasinya adalah bahwa tanpa strategi global untuk R&D, manufaktur, dan keuangan yang sesuai dengan berbagai persyaratan strategi pemasaran globalnya, perusahaan tidak dapat menerapkan strategi pemasaran global tersebut dengan sebaik-baiknya. Ada manfaat pemasaran global. Strategi pemasaran global dapat mencapai satu atau lebih dari 4 kategori utama potensi manfaat globalisasi, yaitu ada pengurangan biaya, peningkatan kualitas produk dan program, ada peningkatan preferensi pelanggan, dan peningkatan keunggulan kompetitif. Yang pertama yang coba saya bahas adalah pengurangan biaya. Ini muncul dari penghematan baik tenaga kerja dan bahan. Ketika beberapa fungsi pemasaran nasional dikonsolidasikan, pengeluaran personel dikurangi melalui penghindaran kegiatan duplikasi. Biaya juga dihemat dalam memproduksi iklan global dan komersial, dan memproduksi materi promosi dan kemasan. Penghematan dari kemasan standar termasuk pengurangan biaya persediaan. Dengan penyimpanan persediaan bisa sebesar 20% dari penjualan, setiap pengurangan persediaan dapat secara signifikan mempengaruhi profitabilitas. Dengan tersedianya jangkauan global oleh berbagai bentuk media komunikasi modern, kampanye multinegara, dan memanfaatkan fitur-fitur umum negara juga akan sangat mengurangi biaya iklan. Hal ini dimaksud pengurangan biaya dalam bentuk promosi yang sudah dijelaskan tadi, seperti mengurangi biaya iklan, mengurangi biaya penyimpanan. Hal ini dimaksud agar perusahaan dapat memperoleh laba lebih besar daripada sebelumnya. Yang kedua, ada peningkatan produk dan efektivitas program. Jadi program globalisasi yang mengatasi keberatan lokal untuk memungkinkan penyebaran ide pemasaran yang baik seringkali dapat meningkatkan efektivitas program bila diukur secara global. Secara tradisional, R&D telah terkonsentrasi di negara kantor pusat sebuah perusahaan global. Dengan mampu mengintegrasikan atribut produk yang dibutuhkan dari 3 pasar terpisah, seperti P&G, mampu memperkenalkan produk yang jauh lebih baik daripada yang mungkin dilakukan dan meningkatkan peluang keberhasilannya. Kedua, biaya pengembangannya tersebar di pasar yang jauh. Lebih besar, pasar yang lebih cenderung menerima produk dengan baik karena penggabungan fitur produk yang dijelaskan. Lalu yang ketiga, meningkatkan sumber dari mana ide-ide produk tersedia itu. Dengan demikian, P&G tidak hanya mendapatkan pengembalian segera, tetapi juga mengamankan basis sumber daya yang dapat diandalkan untuk produk masa depan. Yang ketiga, ada preferensi pelanggan yang ditingkatkan. Kesadaran dan ingatan akan suatu produk di seluruh dunia meningkatkan nilainya. Strategi pemasaran global membantu membangun pangkuan yang dapat meningkatkan preferensi pelanggan melalui penguatan. Dengan meningkatnya ketersediaan informasi dari berbagai sumber di seluruh dunia dan meningkatnya perjalanan lintas batas negara, semakin banyak orang yang terpapar pesan di berbagai negara. Jadi pesan yang seragam, baik yang dikomunikasikan melalui nama merek, kemasan, atau iklan, memperkuat kesadaran, pengetahuan, dan sikap orang terhadap produk atau layanan. Pepsi contohnya, memiliki tema yang konsisten dalam komunikasi pemasarannya di seluruh dunia, yaitu kemudahan dan kesenangan
sebagai bagian dari pengalaman minum Pepsi di mana saja di dunia. Yang keempat, ada peningkatan keunggulan kompetitif. Dengan memfokuskan sumber daya ke dalam jumlah program yang lebih kecil, strategi global memperbesar daya saing program. Namun, manfaat paling penting dari strategi global mungkin adalah bahwa seluruh organisasi mendukung satu gagasan, sehingga meningkatnya peluang keberhasilan gagasan tersebut lebih besar. Batas pemasaran global pada dasarnya konsep sisi kiri, yaitu penyatuan, standarisasi, globalisasi, integrasi global, skala, dan skala online, mengacu pada argumen sisi penawaran yang mendukung manfaat, skala, dan ruang lingkup ekonomi. Sedangkan konsep sisi kanan, yaitu fragmentasi, adaptasi, lokalisasi, respon, lokal, sensitivitas, dan sensitivitas pasar offline. Mengacu pada argumen sisi permintaan yang membahas keberadaan perbedaan pasar dan pentingnya memenuhi kebutuhan dan kondisi pasar yang berbeda. Istilah telah berubah, tetapi intisari dari dilema strategi yang dihadapi perusahaan multinasional tersebut saat ini tidak berubah dan mungkin akan tetap tidak berubah selama bertahun-tahun yang akan datang. Bahkan dalam budaya yang dianggap serupa, mungkin ada perbedaan besar dalam kampanye pemasaran yang efektif. Contohnya The Body Shop. Mengetahui hal ini ketika mengambil kampanye iklan yang sukses di Inggris dan membawanya ke Amerika Serikat dengan asumsi itu akan memiliki daya tarik yang sama, iklan itu memperlihatkan hal-hal yang tidak baik dan benar-benar salah sasaran di pasar Amerika Serikat. Dalam kata pendiri Body Shop, hal ini berarti tidak bisa menyamakan setiap negara dalam melakukan pemasarannya. Setiap negara pasti memiliki budaya dan kegemaran yang berbeda-beda. Selanjutnya yang coba saya bahas adalah R&D, operasi, dan pemasaran antar muka atau pemasaran secara langsung. Manajer pemasaran tidak dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sukses tanpa memahami bagaimana area fungsional lainnya, seperti R&D dan operasi. Mempengaruhi tingkat pengembalian keputusan dan pemasaran mereka serta bagaimana fungsi tersebut dapat dipengaruhi oleh mereka. Di bagian ini fokus pada 3 aktivitas paling penting yang saling terkait dalam rantai nilai R&D. Misalnya, pengembangan teknologi, desain produk, dan rekayasa. Lalu ada operasi, misalnya manufaktur, dan aktivitas pemasaran. Manajer pemasaran harus memahami dan menghargai peran penting yang antara lain dimainkan oleh perancang produk, insinyur, manajer produksi, dan manajer pembelian dalam pengambilan keputusan pemasaran. Keputusan pemasaran tidak dapat adanya orang-orang ini. Semua harus bekerja sama secara baik agar menghasilkan suatu hal yang positif. R&D atau operasi. Teknologi secara luas didefinisikan sebagai pengetahuan. Hal ini dapat diklarifikasikan berdasarkan sifat pengetahuan yang terdiri dari teknologi produk, kumpulan ide yang terkandung dalam produk, dan teknologi proses, yaitu kumpulan ide yang terlibat dalam pembuatan produk atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menggunakan bahan baru menjadikan produk jadi. Pertimbangan industri otomotif sebagai contoh. R&D sangat penting saat ini bagi pembuat mobil, karena produsen berada di bawah tekanan luar biasa untuk menyediakan produk yang lebih inovatif. Pelanggan terus-menerus meningkatkan standar sehubungan dengan gaya
kualitas, keandalan, dan keamanan. Pada saat yang sama, produsen menghadapi tantangan teknis yang sulit di bidang energi dan lingkungan. Mereka harus melakukan perbaikan terus-menerus dalam penghematan bahan bakar, kendaraan, dan pengurangan emisi knalpot dimanapun di dunia. Meskipun peningkatan lebih lanjut dapat diperas dari mesin pembakaran internal konvensional, produsen melihat ke depan untuk teknologi kendaraan hibrida. Dan pada akhirnya, kendaraan sel bahan bakar berbasis hidrogen. Biaya pengembangan dan perubahan infrastruktur yang diperlukan untuk mengambil langkah ke teknologi sel bahan bakar sangat mengejutkan. Jadi masuk akal bagi produsen mobil untuk bekerja sama dan berbagi pengetahuan untuk memajukan industri secara keseluruhan lebih cepat. Bagaimana yang dijelaskan bahwa perubahan itu memerlukan proses dan memerlukan uang yang tidak sedikit. Contohnya tadi sudah diambil adalah produsen mobil yang permintaan dari sangat banyak, tapi ditekan dengan polusi dan lain sebagainya, membuat perusahaan mobil itu harus berevolusi dan harus mengikuti apa yang dibutuhkan. Isu strategi kemudian adalah bagaimana merancang produk atau komponen yang kuat dengan keserbergunaan yang cukup dibangun di seluruh pengguna, teknologi, dan situasi. 4 cara berbeda untuk mengembangkan kebijakan produk global umumnya dianggap sebagai cara yang efektif untuk merampingkan operasi manufaktur sehingga dapat menurunkan biaya produksi tanpa mengorbankan fleksibilitas pemasaran. Cara yang pertama yaitu adalah standarisasi komponen inti. Kebijakan produk global yang berhasil mengamatkan pengembangan produk universal atau produk yang memerlukan tidak lebih dari perubahan kosmetik untuk adaptasi terhadap kebutuhan dan kondisi penggunaan lokal yang berbeda. Contohnya Seiko. Jam buatan Jepang menawarkan berbagai desain dan model, tetapi hanya didasarkan pada beberapa mekanisme operasi yang berbeda. Lalu ada keluarga desain produk yang dapat digunakan untuk berbagai kalangan keluarga. Banyak fitur Lexus yang diterima dengan baik oleh pelanggan setelah diadopsi ke dalam jajaran Toyota. Hanya dengan beberapa modifikasi kecil dalam prosesnya, Toyota telah mampu memangkas biaya pengembangan produk dan memenuhi kebutuhan segmen pasar yang berbeda. Demikian pula Electrolux, produsen peralatan Swedia, telah mengadopsi konsep keluarga desain, menawarkan produk berbeda di bawah 4 nama merek berbeda, tetapi menggunakan desain dasar yang sama. Kunci standarisasi desain produk tersebut terletak pada standarisasi komponen, termasuk motor, pompa, dan kompresor. Yang ketiga, ada produk universal dan semua fitur. Untuk mengembangkan produk universal yang diminta di mana saja di dunia, Canon, contohnya, perusahaan Jepang telah berhasil melakukan dengan tipe kamera AE1. Dengan model yang lebih baru, setelah analisis pasar yang ekstensif di seluruh dunia, Canon mengidentifikasi serangkaian fitur umum yang diinginkan pelanggan dalam sebuah kamera, termasuk kualitas gambar yang bagus, kemudahan pengoperasian dengan fitur otomatis, kecanggihan teknis, pengambilan profesional, dan harga yang wajar. Lalu keempat ada produk universal dan positioning yang berbeda. Misalnya, Honda memasarkan mobil Accord yang hampir identik di seluruh dunia dengan memposisikannya secara berbeda di benak konsumen dari satu negara ke negara lainnya. Accord telah dipromosikan sebagai sedan keluarga di Jepang, mobil sport yang relatif murah di Jerman, dan mobil
komputer yang handal di Amerika Serikat. Konsumen cenderung menerima produk yang ditingkatkan lebih cepat daripada produk yang sangat berbeda. Karena yang pertama lebih cocok dengan pola penggunaan produk dan gaya hidup yang ada. Lalu materi selanjutnya yang coba saya bahas adalah regionalisasi strategi pemasaran global. Dalam menemukan keseimbangan antara kebutuhan akan integrasi yang lebih besar dari kebutuhan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada secara lebih efektif, banyak perusahaan mulai mengeksplorasi penggunaan strategi regional di Eropa, Amerika Utara. Blok perdagangan regional memiliki dua efek yang menguntungkan. Pertama, volatilitas nilai tukar mata uang asing dalam suatu blok tampaknya berkurang. Lalu kedua, dengan meningkatnya tingkat integrasi dan makroekonomi dengan daerah, tren juga menunjukkan harmonisasi yang lebih besar dari standar produk dan industri. Standar polusi dan keselamatan dan standar lingkungan, antara lain kesamaan regional ini selanjutnya mendorong perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran secara regional. Strategi pemasaran tidak dapat dikembangkan tanpa mempertimbangkan persaingan, dan kekuatan pasar lainnya dari berbagai wilayah di seluruh dunia. Ada namanya subsidi lintas budaya, mengacu pada perusahaan multinasional yang menggunakan keuntungan yang diperoleh di pasar di mana mereka memiliki posisi kompetitif yang kuat untuk memperkuat posisi kompetitif mereka di pasar di mana mereka berjuang untuk mendapatkan kebijakan. Contohnya Michelin menggunakan basis laba yang kuat di Eropa untuk menyerang pasar dalam negeri Goodyear di Amerika Serikat. Mengurangi harga pasar di dalam negeri oleh Goodyear akan berarti bahwa Goodyear akan mengurangi keuntungannya sendiri di pasar terbesar dan paling menguntungkannya tanpa mempengaruhi laba Michelin secara substansial. Karena Michelin hanya akan mengekspos sebagian kecil bisnisnya di seluruh dunia dengan bersaing dengan Goodyear di Amerika Serikat. Goodyear memilih untuk menyerang balik dengan memperluas operasi dan menurunkan harga di Eropa. Lalu ada identifikasi segmen pasar lemah. Strategi kedua yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam identifikasi segmen pasar yang lemah tidak tercakup oleh perusahaan di pasar asalnya. Pembuat TV Jepang menggunakan TV portable layar kecil untuk memasuki pasar TV besar AS. RCA dan Zenith tidak menganggap segmen ini cukup menarik untuk diikuti. Contoh klasik lainnya adalah masuknya Honda ke pasar sepeda motor AS pada tahun 1960-an. Honda menawarkan mesin kecil yang ringan, yang terlihat aman dan lucu, menarik keluarga, dan kelas rekreasi yang muncul dengan kampanye iklan. Anda dapat bertemu orang-orang terbaik dengan Honda. Sebelumnya masuk Honda, pasar sepeda motor ditandai dengan polisi. Lalu ada penggunaan konsep pasar utama. Pasar utama adalah pasar di mana persaingan lokal yang unik memelihara standar produk dan layanan yang diadopsi oleh seluruh dunia dari waktu ke waktu. Kasus klasik adalah teknologi faksimile atau fax. Siemens di Jerman telah mengembangkan keunggulan teknologi yang cukup besar dalam teknologi fax pada tahun 1970-an. Namun karena reaksi hangat dari pasar domestiknya, perusahaan Jerman meninggalkan fax dan berkontribusi pada peningkatan sistem telex. Sementara itu, merasakan permintaan yang kuat untuk teknologi ini, perusahaan Jepang terus berinvestasi dalam teknologi fax dan memperkenalkan aliran mesin fax yang lebih baik dan terjangkau di Jepang dan di luar negeri. Didukung oleh kekuatan pasar lokal, kereta musik Jepang yang dipimpin oleh Chef Enrico menyebar ke seluruh dunia, menggantikan sistem telex pada akhirnya. Dalam retrospeksi, Siemens seharusnya memperkenalkan mesin fax di Jepang sebagai pasar utama.
membuatnya mahal bagi lembaga keuangan untuk menjangkau berbagai pelanggan. Eropa dan Jepang dapat berfungsi sebagai pasar utama atau dapat pembelajaran yang lebih baik bagi lembaga keuangan AS untuk bersaing di pasar AS di masa mendatang. Lalu India dengan cepat menjadi pasar utama untuk mengembangkan traktor yang dilucuti untuk India dan pasar negara berkembang lainnya. Lalu ada strategi pemasaran untuk pasar berkembang. Basis konsumen yang luas dari ratusan juta orang ke pasar kelas menengah khususnya berkembang pesat. Jelas, konsep segmen pasar kelas menengah sangat berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Begitu juga dengan apa yang mereka mampu beli. Konsumen di pasar negara berkembang yang besar semakin sadar akan produk global dan standar global, tetapi mereka seringkali tidak mau dan terkadang tidak mampu membayar harga global. Beberapa modifikasi dalam strategi pemasaran diperlukan untuk mencerminkan perbedaan dalam produk, harga, promosi, dan tentunya distribusi. Beberapa embel-embel yang tidak perlu mungkin perlu dihilangkan dari produk untuk mengurangi harga, namun tetap mempertahankan kinerja fungsionalnya, dan pengemasan mungkin perlu diperkuat karena masalah distribusi, seperti kondisi jalan yang buruk dan udara berdebu. Di pasar negara berkembang, menghambat kelancaran penanganan. Promosi mungkin diperlukan, disesuaikan dengan selera dan preferensi lokal. Karena pasar negara berkembang ini meningkatkan posisi ekonomi mereka dalam ekonomi dunia. Mereka cenderung menegaskan selera dan preferensi lokal mereka atas produk global yang ada. Selanjutnya, akses ke saluran distribusi lokal seringkali penting untuk keberhasilan di pasar negara berkembang karena sulit dan mahal bagi perusahaan multinasional dari negara maju untuk memahami kebiasaan setempat dan jaringan labirin dari banyak sekali distributor di saluran yang ada. Pasar Asia Tenggara, di mana tingkat mata uang lebih lancar. Harga disesuaikan setiap beberapa tahun. Di Tiongkok misalnya, menaikkan harga tampaknya tidak dapat dihindari pada tahun 2008. Juga karena RMB perlu menyeimbangi inflasi. Di hampir setiap aspek bisnis, mulai dari tenaga kerja hingga material di sana. Walmart baru-baru ini meningkatkan taruhannya di Cina, mengakuisisi Trustmart. Rantai retail teratas dari 100 toko yang menjual segalanya dari makanan hingga elektronik di negara ini sekitar $1 miliar. Meskipun Trustmart reputasi untuk manajemen biasa-biasa saja, Walmart akan mendapatkan skala besar melalui akuisisi ini untuk menjadi lebih dari 2 kali lipat kehadiran retailnya dengan membeli seluruh rantai daripada membuka toko baru. Lalu perusahaan Eropa seperti Unilever juga telah memperluas cakupan pasar mereka. Dengan mengatasi masalah ini dan juga bersaing untuk kelas berpenghasilan rendah di Indonesia. Unilever menjalankan bisnis cepat dan menjual produk-produk murah dan berukuran lebih kecil, yaitu terjangkau oleh semua orang dan tersedia di mana saja. Misalnya ia menjual sabun Lifebuoy dengan moto dengan harga yang Anda mampu. Anak perusahaan Unilever di India mendekati pasar sebagai salah satu pedesaan raksasa. Ini menggunakan kecil atau murah, kemasan, cerah, dan segala macam distributor lokal. Faktanya, Unilever telah begitu sukses dan menguntungkan Indonesia sehingga saingan terbesarnya adalah P&G. Sekarang mencoba untuk mengikutinya. Sebagai gantinya, di India, Bajaj, produsen skuter India, memutuskan untuk menekan lini skuter murah dan tangguh melalui sistem distribusi yang luas dan jaringan layanan kios mekanik pinggir jalan di mana-mana. Meskipun Bajaj tidak dapat bersaing dengan Honda dalam hal teknologi tentunya, Bajaj mampu menghentikan terobosan Honda yang melayani konsumen yang mencari mesin murah dan tahan lama.
Demikian pula Jollibee Food, sebuah perusahaan makanan cepat saji milik keluarga di Filipina, mengatasi serangan dari McDonald di pasar dalam negerinya dengan tidak hanya meningkatkan standar layanan dan pengiriman, tetapi juga mengembangkan menu saingan yang disesuaikan dengan selera lokal Filipina. Selain makanan mie dan nasi yang dibuat dengan ikan, Jollibee mengembangkan hamburger yang dibumbui dengan bawang putih dan kecap. Menangkap lebih dari setengah bisnis makanan cepat saji di Filipina menggunakan resep serupa. Perusahaan Filipina kini telah mendirikan puluhan restoran di pasar, tetangga, dan sekitarnya. Lalu, di era ketika manufaktur, layanan pelanggan, dan semakin banyak, sebagian besar, penjualan baru datang dari Asia. Semakin banyak perusahaan Amerika Serikat dan Eropa mulai melihat ke timur, ke India, Cina, dan pasar negara berkembang lainnya untuk papan generasi berikutnya. Kepemimpinan direktur yang berasal dari pasar negara berkembang dapat berdiri berhadapan dengan manajemen dalam keputusan tentang bagaimana melanjutkan di Asia, membuat strategi pemasaran yang lebih sesuai, dan membuat perusahaan lebih menarik pelanggan di wilayah yang berkembang pesat ini. Lalu yang terakhir ada analisis kompetitif. Seperti yang telah kita bahas sejauh ini, perusahaan perlu memperluas sumber keunggulan kompetitif tanpa henti dari waktu ke waktu. Namun penilaian yang cermat terhadap posisi kompetitif perusahaan saat ini juga diperlukan. Salah satu teknik yang sangat berguna dalam menganalisis komposisi kompetitif perusahaan relatif terhadap pesaingnya disebut dengan analisis SWOT. Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Analisis SWOT membagi informasi menjadi dua faktor kategori, yaitu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Dan selanjutnya menjadi aspek positif, kekuatan dan peluang, dan aspek negatif, kelemahan dan ancaman. Selanjutnya, faktor internal yang mungkin dilihat sebagai kekuatan atau kelemahan tergantung pada dampaknya terhadap posisi perusahaan itu adalah mereka mungkin mewakili kekuatan untuk suatu perusahaan, tetapi kelemahan secara relatif untuk yang lain. Mencakup semua bauran pemasaran, produk, harga, promosi, dan distribusi, strategi, serta personalia dan keuangan. Faktor eksternal yang lagi-lagi mungkin ancaman bagi suatu perusahaan dan peluang bagi yang lain, termasuk perubahan teknologi, undang-undang, perubahan sosial budaya, dan perubahan di pasar atau posisi kompetitif. Berdasarkan kerangka SWOT ini, eksekutif pemasaran dapat membangun alternatif strategi, misalnya strategi S dan O, dapat disusun untuk memaksimalkan kedua kekuatan perusahaan dan peluang pasar. Demikian pula strategi S dan T. Mungkin dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memaksimalkan kekuatan perusahaan dan meminimalkan ancaman. Dengan demikian, analisis SWOT membantu eksekutif pemasaran mengidentifikasi berbagai strategi alternatif untuk dipikirkan. Perusahaan harus mencatat bagaimana bahwa SWOT hanya salah satu bantuan untuk kategorisasi. Itu bukan hanya teknik. Salah satu kelemahan SWOT adalah cenderung membujuk perusahaan untuk menyusun daftar daripada memikirkan apa yang benar-benar penting bagi bisnis mereka. Juga menyajikan daftar yang dihasilkan secara tidak kritis, tanpa prioritas yang jelas. Sehingga, misalnya peluang yang lemah mungkin muncul untuk menyeimbangkan ancaman yang kuat. Selanjutnya, menggunakan kekuatan perusahaan terhadap kelemahan persaingan dapat bekerja sekali atau dua kali, tetapi tidak lebih dari beberapa interaksi strategis yang dinamis. Karena pendekatan menjadi dapat diprediksi dan pesaing mulai mempelajari dan mulai mengakalinya.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada kurang atau kekurangan materi yang saya paparkan. Terima kasih.